yang nempatin, jadi isu tentang masalah privacy dan lain segala macam itu bisa dikurangi lah ya. Ada masalah tapi bisa dikurangi. Tapi kalau yang di Hong Kong tuh beneran kayak apps gitu. Jadi siapa misalnya yang mau ngisi supir taksi yang shift malam misalnya pagi gitu ya, capek tidur nanti di rumahnya Mas Dharma pulang udah Mas Dharma lagi ngisi gitu. Jadi udah di share berdasarkan waktu, bahkan bukan ruang lagi tuh gitu. Saya bilang karena ruangnya sudah sangat terbatas. Nah ini satu hal yang memang apa namanya ya mungkin ini bisa jadi ngembangin ya, karena itu ada isu dengan perkotaan juga ya. Teman-teman dari PWK tentu akan sangat bisa memperkaya bagaimana sebenarnya kota itu bisa direncanakan dan dikembangkan ya ke kemudian hari. Rata-rata sih antara dua ya, kalau saya ngelihat pertama adalah perumahan, yang kedua adalah pendidikan. Biasanya ngembangin daerah tuh, ya kan, baru jalan infrastruktur lainnya. Kayak Karawaci dia punya UPH, baru dia pelan-pelan gitu ya, ada perumahannya dan lain sebagainya. Itu juga dibahas tuh masalah kampus ya, city campus itu gitu. Jadi pertama kali yang bakal berkembang itu adalah kampus dan perumahannya. Baru habis itu mulai banyak bisnis turunannya ya, yang sebagai implikasi dari perkembangan tersebut. Jadi ini menarik gitu ya. Nah itu sih gitu ya. Gitu. Mbak Aring mau urun rembuk, sudah menyalakan kamera? Ya, ya. Oh, hmm. Ya, hmm. Hmm. Ya. Thank you Mbak Aring. Ya, ini mau menarik ya. Terima kasih. Jadi artinya Australia pun juga, ya bayangin aja ya, negara, padahal tuh negara cuma 25 juta loh penduduknya ya. Dan negaranya satu-satu benua ya. Tapi ternyata punya masalah juga ya dengan dengan perumahan ya. Saya juga bingung tuh. Itu satu benua gede karena memang di tengahnya itu kan gurun ya, gitu ya. Jadi memang yang bisa ditempati itu ya memang di pinggir, di keliling lautnya itu kan, pantainya itu ya. Jadi sehingga memang sangat terbatas yang bisa. Sementara kita Jabodetabek baru tuh 25 juta tuh satu ngelawan, itu sebanding jumlahnya dengan Australia, satu benua, satu negara gitu ya. Nah ini yang memang artinya bahwa bagaimana akhirnya hidup berkomunitasnya itu ya Mbak Aring ya, yang menarik ya. Jadi tadi mungkin ide tentang sebuah tipe ya itu bisa muncul, bisa aja karena memang keterbatasan tadi ya, constraints terhadap affordable housing ya kan. Lalu ada yang punya interest dan concerns yang sama nih, kepentingan yang sama gitu kan, sama-sama susah nih punya rumah dan akhirnya berkembang. Nah ini yang memang mungkin bisa akhirnya memberi sebuah wawasan aja sama teman-teman gitu ya, baik yang dari perumahan permukiman dan juga dari PWK. Lalu bagaimana sih sebenarnya eh, gejala ini ya. Tadi Mas Ari bahkan sampai temennya Mas udah mulai nyari ya. Udah mulai nyari ini. Ya kan nih gimana nih ceritanya kan. Karena satu hal yang menarik itu adalah dalam salah satu kajian saya dan tim juga, pada saat kota itu menjadi donat ya, seperti Jakarta misalnya. Growth-nya itu tetap ada tapi sangat kecil. Yang banyak itu adalah di Bodetabek ya. Kalau nggak salah Bekasi itu yang sudah sampai 2 digit ya, belasan sekarang. Itu sangat sangat cepat tuh, Kabupaten Bekasi. Nah, PAD, pendapatan asli daerah Jakarta sendiri menurun.
Betul ya, walaupun kegiatan ekonomi tetap ada. Mengapa? Kalau nggak salah saya pernah sampaikan ya di pertemuan yang lalu ya, secara sekilas, bahwa kegiatan transaksi ekonomi skala kecilnya tapi banyak itulah yang hilang. Ya, beli rokok, beli makan, beli itu segala macam. Konsumsi itu menurun, ya. Yang Jakarta tertolong dengan mall yang besar karena apa? Sabtu Minggu menjadi ajang rekreasi bagi keluarga yang ada di Bodetabek, ya. Itu yang tadi di awal pada saat saya ngobrol-ngobrol sama teman-teman di Zoom sebelum kita mulai, saya ngelihat tuh gimana pada saat libur Lebaran mall itu penuh, lumayan rame lah gitu ya. Sekelas GI aja tuh penuh. Saya bilang walaupun jalannya lebih lengang ya dari hari biasa ya. Karena apa? Karena ternyata ya memang itu yang apa dari Bodetabek itu main ke tengah gitu ya. Tertolong tuh DKI dengan hal tersebut sehingga PAD-nya ada. Padahal transaksi keseharian ya dari penduduk ya itu lebih banyak akhirnya terserap di Bodetabek ya. PPN PPh-nya segala macam ya yang masuk ke dalam ke kas daerah itu berkurang jika populasinya menurun gitu. Nah, yang ini yang memang akhirnya untuk pembangunan kota sendiri mau tidak mau kan membutuhkan dana, funding, betul ya? Gitu. Nah, jika memang itu menurun, sementara bagaimana jangankan menambah, merawat infrastruktur yang ada pun juga butuh dana kan, ya kan? Nah, ini bagaimana ceritanya? Nah, ini oleh karenanya apakah dengan bisa repopulasi tapi dengan pendekatan apa ya, tipe rumah yang berbeda misalnya gitu ya. Saya diskusi juga dengan Ray Apersi ya sebagai perhimpunan developer ya pengembang, itu mereka merasa bahwa pasar apartemen di atas 20 lantai pun juga sudah idle. Office tower juga sudah mulai hilang kan gitu ya, udah mulai berat nih gitu kan. Bahkan sudah ada pembicaraan bagaimana mengkonversi kantor yang kosong menjadi hunian gitu ya. Cuman agak susah tuh utilitasnya, betul ya teman-teman ya. Tiba-tiba apakah ya satu unit nanti kantor sewa kan biasanya kamar mandinya kan di tengah ya, di core bangunan ya. Apakah gantian mandinya gitu sama kayak di kosan dulu ya. Kos-kosannya sekarang jangan ada yang kamar mandi dalam gitu ya. Kos-kosan zaman saya sih kamar mandinya bareng tuh ya kan. Nah, jadi eh, apa namanya, gimana ngedesainnya deh. Karena apa? Karena udah ya karena ada IKN juga dan properti di Jakarta terlalu mahal. Either itu direadaptasi menjadi hunian atau ya tadi dikecilin, direndahin tuh size-nya supaya memang harganya bisa terjangkau begitu. Nah, memang nanti ada cek apa survei pasar ya, studi pasarnya apakah berapa sih yang minat seperti temannya Mas Ari, Mbak PJ dan lain sebagainya ya. Gitu ya. Sehingga memang oh ini ternyata oke nih gitu ya, ternyata cukup menjanjikan sehingga layak untuk dicobakan satu pilot misalnya gitu ya. Dan itu memang mereka sudah geleng-geleng tuh. Karena apa? Karena begitu keluarnya apartemen dengan KLB tinggi ya Mas Ari ya. Terutama, wah ini aja yang beli, dia lagi pas ini, yang punya duit soalnya. Udah punya 4 sampai 5 unit. Itu pun dia udah nggak bakal nambah lagi gitu kan. Misalnya let's say udah ada yang kelasnya yang udah yang the capital misalnya gitu ya. Itu kan udah mahal gila kan itu ya. Lalu wah nih siapa lagi yang beli? Nah, mereka juga udah sebagai supplier mereka kesulitan tuh untuk nyari pasar. Nah, jangan-jangan pasarnya itu adalah justru yang paling tebel itu yang paling banyak itu adalah yang Mbak PJ tadi gitu bilang, ya kan? Cuman memang tata ruangnya kan itu ya Mas ya, Mas Ari ya, kalau yang TOD bahkan sampai KLB 7 gitu kan dan lain sebagainya gitu ya. Sekarang udah ditingkatkan, tapi mungkin juga apakah bisa ada alternatif, opsi-opsi lain ya. Ini teman-teman PWK biasanya yang bermain KDB, KLB, tinggi maksimal gitu ya, jumlah lapis, GSB-nya, dan lain sebagainya. Komersial berapa persen. Nah ini yang memang menjadi satu bahan diskusi lah ke depan, karena memang pasar yang udah ke atas banget tuh udah idle tuh sebenarnya tuh kayak gitu ya dengan peraturan kota yang dan bangunan yang sudah ada gitu. Jadi itu sih yang mungkin ya teman-teman yang bisa kita diskusikan ya, mudah-mudahan bermanfaat nih pertemuan kita pada hari ini gitu. Saya cuman mau
share screen sedikit nih. Satu lagi. Untuk apa yang sebentar. Untuk apa yang akan kita lakukan sampai UAS ya, sampai UAS ya. Jadi tadi disampaikan Mbak PJ, kalau kita bahas buku teori nggak akan habis-habis. Betul ya Mbak PJ ya? Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana sebenarnya sekarang sampai UAS teman-teman bisa mengungkapkan apa yang teman-teman peroleh pengetahuannya ya. Dari awal kita berjumpa nih di mata kuliah ini ke dalam sebuah tulisan sebenarnya. Itu kenapa kalau tidak salah saya sudah sampaikan, sudah kelihatan Mbak Mas? Sudah, Mas. Sudah ya? Di buku yang ini ya. Bukunya covernya kok nggak ada ya? Kok covernya nggak kelihatan? Bentar. Ya. Nah ini, teman-teman udah dapat dari Mas kah? Sudah, Pak. Sudah ya? Siap ya? Ada kok. Oke ya. Nah, yang saya ingin sampaikan ke teman-teman itu hanya yang bab 5. Ya. Nah, ini bagaimana sebenarnya Mas dan Mbak-mbak itu bisa mengkonstruksi tulisan. Mbak-mbak dan Mas-mas sudah membuat tugas yang kemarin ya. Betul ya? Tugas yang kemarin housing stories, betul ya? Betul ya. Nah, ini bagaimana housing stories dan mungkin ada penambahan wawasan misalnya dari yang pertemuan kita hari ini dijadikan publishable review. Ya, tidak perlu sampai jurnal dulu. Ya, kalau ada kan yang lain kan ada yang ini kan yang jurnal artikel ya, yang bab 8 dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kalau yang ini publishable review dulu aja. Gitu, latihan gitu ya. Hanya bab 5, teman-teman bisa pelajari dulu. Jika mau ada yang didiskusikan, kita bisa diskusikan di minggu depan. Pagi jam 8. Setelah itu kerja mandiri. Jika ingin menyampaikan progres, bisa email ke saya, lalu saya akan memberi komentar japri lewat email. Gitu ya. Tapi tetap ada pertemuan. Kayak begini, setiap minggu ya santai aja ya tentang masalah itu. Jadi bagaimana housing stories dari data, cerita yang sudah teman-teman buat ya kemarin itu ditransformasi menjadi publishable review gitu ya. Tulisan artikel singkat, nggak perlu yang sampai jurnal Q dulu deh gitu ya. Itu aja dulu. Karena apa? Karena saya merasa bahwa pasti teman-teman butuh jam terbang juga untuk menulis karena semester depan teman-teman selain mengambil mata kuliah pilihan juga mulai masuk ke pratesis. Betul ya? Kalau di PWK apakah sama? Sama ya? Sama kan ya? Nah, jadi tentu saya juga mengalami sama seperti teman-teman, saya dari praktisi, bukan dari akademisi di awal pada saat sekolah, sangat kesulitan untuk bisa menulis sebuah tesis, artikel, dan lain sebagainya. Tentu butuh latihan. Ya, saya sudah berdiskusi sama Bu Ova juga tentang di paruh ketiga ya, di bagian sepertiga ini. Gitu ya. Bahwa ada sessions, rangkaian sesi yang bisa memberi pengalaman bagi teman-teman, baik di PWK, tentunya juga yang di Perkim ya, perumahan permukiman, untuk bisa mulai membiasakan diri menulis sebuah artikel gitu ya. Kalau yang di perumahan permukiman ada studionya juga tuh, ya kan? Jadi kan dan basisnya dari arsitek ya, arsitektur gitu. Jadi pasti ngegambar kan. Nanti begitu buat pratesis bahkan sampai tesisnya itu seringkali masih agak kagok gitu untuk menulis gitu ya. Terkadang jangan-jangan sampai satu paragraf tuh satu kalimat gitu ya.
subjek, predikat, objek itu panjang banget berulang-ulang gitu ya. Wah ini pokok pikirannya yang mana nih si paragraf ini nyambung nggak sama yang sebelumnya dan yang setelahnya, itu baru paragraf, belum nanti satu subbab dan sebagainya. Jadi saya ingin melakukan hal tersebut agar teman-teman mulai terbiasa untuk menyampaikan buah pikir yang saya pikir sangat keren. Saya yakin itu dalam bentuk tulisan ilmiah tentunya. Oleh karenanya pustaka yang di bab 5 itu akan menjadi panduan bagi teman-teman ya untuk bisa itu. Nah, kerja mandiri setiap Jumat pagi bisa langsung japri ya, WA saya bisa lewat email deh ya biar agak ada rekornya. Kalau yang di WA bisa juga, tapi kadang suka ketelingsut nih ya. Ya ntar saya salah ngirim lagi gitu. Ini ke siapa nih tadi kayak dikirim, tapi kalau di email saya bisa revisi. Teman-teman ada 20 kan pesertanya, sekitar 20, 19, 20 itu bisa saya revisi dengan cepat, saya reply lagi gitu kan di email yang sama gitu, sehingga dengan demikian prosesnya pun juga terdokumentasi gitu, dan Mas Mbak juga dapat dari saya dengan mudah gitu. Itu kurang lebih. Ada yang mau ditanyakan kah hingga UAS? Monggo. Yes, Joko, Mas Dharma. berarti minggu depan itu apa ya, kayak buat perkiraan muatan isi kontennya dulu gitu ya? Ya. Kalaupun misalnya Mas Dharma udah ada, saya mau ngambil dari Housing Stories. Saya mau kembangin dengan pustaka yang ada, atau mau ditambah pun juga silahkan gitu ya. Pustaka yang saya kasih itu adalah pustaka minimal sebenarnya. Jadi artinya teman-teman silakan. Mas Ari misalnya, atau punya data dari unit kerja ya, dari DCKTRP, monggo kalau mau digunakan untuk memperkuat itu. Mas Dharma BPS, Mbak PJ Bappenas atau PUPR, silakan saja gitu ya, untuk misalnya memperkuat argumennya, datanya misalnya gitu ya. Nah itu memang nanti akan ada ininya. Silakan, mau dari Housing Stories yang kemarin, monggo, itu akan memudahkan teman-teman. Tapi jika memang ada mau digabungin misalnya dengan tugas teori perkotaan ya, sama Pak Gun sama Bu El yang lalu ya, monggo juga ya, silakan. Jadi ini sebenarnya lebih ke arah class report ya, dokumen-dokumen yang ada di kelas lalu dijadikan publishable review gitu ya. Itu aja sebenarnya ya, monggo ya. Topik tema saya berikan ke teman-teman, silakan. Jika memang ada yang lagi bisa juga berguna untuk unit kerjanya juga kan, misalnya Mas Ari lagi membahas tentang masalah rumahan KLB di TOD misalnya, kawasan TOD ya kan, apakah KLB 7 itu cocok atau enggak gitu ya, melihat sekarang mulai tiny house dan lain sebagainya misalnya gitu ya. Nah itu silakan aja kalau mau dibuat sebagai publishable review ya, bukan untuk yang artikel Q1 lewat penelitian gitu kan, enggak kan ya gitu ya. Tapi ini lebih ke arah ide, pemikiran, menjahit dengan data sekunder misalnya, atau data primer yang memang sudah ada dari unit kerja, atau kayak Housing Stories kan memang itu data primer teman-teman semua kan, memang sudah menjalankan, lalu direfleksikan ke belakang, mau diolah lebih jauh, silakan. Ya, syukur-syukur kalau misalnya ternyata bisa beneran dipublish, nilai publikasi ilmiah teman-teman juga sudah masuk gitu ya kan, sudah ada lah paling enggak gitu, karena ini tuntutan yang tidak kecil nih sebenarnya dari fakultas dari UI juga ya, peraturan rektor ini, karena publikasi ilmiah itu tuh yang Bang ampun tuh ya kan gitu ya. Memang pengalaman saya di perumahan permukiman ya, senior Mbak PJ, Mbak Aring, Mbak Dela ini agak struggling pada saat nguber, tesisnya udah mau selesai, publikasinya masih deg-degan nih diterima atau enggak gitu ya. Sebenarnya saya agak berusaha mengurangi jantungan seperti itu ya gitu. Kardio bagus, tapi kalau seumuran saya tuh udah nggak gitu bagus-bagus amat kalau terlalu berat. Gitu ya. Ini paper kamu gimana, udah dapat accepted belum? Acceptance-nya udah ada belum gitu kan? Belum nih Pak. Waduh, ini tinggal menghitung waktu kan deg-degan juga ya. Gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya dari
Itu pun kalau bahannya mau diambil dari mata kuliah yang lain, silakan gitu ya. Teori perkotaan sama Bu Elisa dan itu, atau teorinya dari PWK, silakan bahan-bahannya. Pekerjaan hari-harian pun juga silakan gitu. Jadi saya tidak menghalangi, tapi bagaimana sebenarnya tujuannya adalah membuat publishable review dulu aja gitu. Ya, syukur-syukur kalau masuk jurnal, alhamdulillah gitu ya, bisa publikasi lah gitu ya. Gitu kurang lebih Mbak Mas ya. Silakan, ada yang mau didiskusikan kah? Tadi Mas Dharma udah jelas atau belum? Cukup jelas ya. Mbak Dela sudah menyalakan kamera. Ada pertanyaan kah? Sudah jelas sih, Mas. Sudah jelas ya. Mungkin teman-teman yang lain yang tidak menyalakan kamera, Mbak Anastasia, ada pertanyaan kah? Sudah jelas, Pak. Jelas ya. Mas Tovani? Hadir, Pak. Jelaskah apa yang untuk yang sampai UAS gitu? Iya, Pak. Oke, udah jelas ya. Oke, kalau gitu terima kasih untuk kehadirannya teman-teman semua. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Semoga sehat selalu ya. Gitu ya. Mudah-mudahan angka Covid pasca libur Lebaran tidak meningkat. Kita semua sehat. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Makasih, Pak. Waalaikumsalam.